Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat yang paling kita syukuri, ya. Harus kita syukuri setiap saat. Karena iman dan Islam merupakan syarat diterimanya semua amal-amal kebaikan kita, ya. Salah satu syarat di samping ikhlas juga, ya, dan di samping ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah, gitu ya. Misalkan antum bersedekah 100 juta, ya, antum baik sama orang tua, antum tidak pernah mencuri, antum tidak pernah berbohong, maka kebaikan-kebaikan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau antum belum beragama Islam. Misalkan seorang pemain sepak bola internasional yang terkenal, gitu ya, dia menyumbangkan uang banyak untuk orang miskin, untuk anak-anak terlantar, untuk Palestina misalkan. Palestina yang dibantai oleh Yahudi, gitu ya. Dia memberi uang miliaran rupiah. Itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dipandang sebuah kebaikan. Karena tadi dia tidak beragama Islam atau tidak memiliki iman, ya. Dia tidak percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, ya. Dia tidak percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah, ya. Kan Islam seperti itu, Bang, ya kan? Iman. Kita harus percaya bahwa Allah itu satu, esa, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia tidak percaya itu, maka tidak bisa dia menerima pahala dari Allah, mau berapapun kebaikan yang dia beri. Nah, makanya antum, kita termasuk Ustaz, harus bersyukur mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman, ya. Itu nikmat terbesar. Bukan uang, bukan kekayaan, nikmat terbesar, atau jabatan, ya. Kemudian nikmat kesehatan. Antum diberikan kesehatan sekarang, dan dengan kesehatan antum bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tidak sehat, antum nggak bisa menikmati kenikmatan yang lain, ya. Artinya kurang nikmat. Meskipun kalau kita dekat sama Allah, ya, mau kita kondisi sakit sehat, pasti kita bisa menikmati, gitu ya, menikmati ketenangan hidup, gitu ya. Ketenangan hidup kan sebuah nikmat, ya. Meskipun kita sakit, tapi pasti kurang nikmat kalau makan, gitu ya. Antum dikasih makanan enak, misalkan sate Madura, sate Padang, atau hamburger, atau KFC, atau steak, atau pizza,
ya, makanan yang enak-enak lah yang mahal-mahal ya, atau dimsum gitu ya. Tapi antum dalam keadaan kondisi sakit, demam, mual, demam, mual, muntah gitu, antum coba suruh dikasih makan itu, antum pasti gak enak, gak nikmat gitu ya, gak nikmat. Atau antum dikasih duit, duit jalan-jalan sekarang ke Danau Toba gratis, dikasih duit pesangon lagi gitu sama seseorang misalkan, antum dalam keadaan sakit, demam, muntah-muntah, mau nggak tuh berangkat? Pasti antum tolak kan, pasti antum lebih minta lebih bagus sehat lah gitu, biarpun di rumah aja nggak apa-apa, yang penting sehat gitu ya. Sebenarnya kalau kita dikasih sehat itu udah luar biasa ya, luar biasa, nikmat yang luar biasa. Antum bisa menikmati makanan, antum bisa menikmati minuman ya, lezat-lezat, meskipun nggak terlalu mahal tapi pasti enak dimakan. Antum bisa melihat pemandangan yang Allah berikan gitu ya, meskipun dari televisi, misalkan kita nampak air terjun, nampak laut, nampak ikan-ikan di dalam laut, kita nengoknya aja udah enak gitu ya, dalam keadaan sehat. Tapi coba dalam keadaan sakit antum melihat televisi gitu, mau di situ ada air terjun, ada pantai, atau pemandangan-pemandangan lain, lemes kita, tetap kurang nikmat gitu ya. Kemudian dengan sehat kita bisa menikmati kenikmatan apa lagi? Kenikmatan berbakti kepada orang tua ya. Kalau antum sakit kan susah membantu orang tua kan. Nikmat sholat, nikmat sholat seharusnya bisa berjamaah, tapi ketika sakit, apalagi sakit covid ya, kalau sakit covid nggak mungkin antum sholat di masjid kan, bisa-bisa antum nularkan orang gitu ya, apalagi kalau sempat ketahuan ya, sempat, kalau antum nggak tahu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau tahu antum covid ya kan, misalkan antum baru periksa ke dokter, oh covid nih, dokternya rupanya tetangga antum sholat ya kan sama di masjid, ini kok covid, ini kok ngapain sholat di masjid ini, dokternya bilang sama jamaah itu nak covid itu, saya yang meriksa gitu kan, kok di sholat di masjid dia itu, antum kena usir antum. sana bawa virus katanya gitu kan. Nah nggak nikmat jadi sholatnya. Masih banyak nikmat yang bisa dinikmati kalau kita sehat ya. Uang banyak itu kalau kita nggak sehat nggak enak ya. Coba tanya orang di rumah sakit tuh yang lagi sakit apa ya, misalkan ya covid lah kita bilang sekarang ya, sakit covid, bang loh ngantuk, nggak ngantuk kan? Ini cerita aja, ini kita cerita aja ya, cerita tentang kondisi sekarang gitu ya. Nggak usah belajarnya nanti ketika udah masuk nanti ya, minggu depan tak belajar, langsung belajar praktek ya, praktek, nggak teori, langsung praktek kita ke lapangan. Pingin antum praktek kan? Nggak sabar ya. Nah kita kembali ke tadi ya, nikmat kesehatan. Kalau antum sehat, kalau antum sehat, antum bisa menikmati kenikmatan yang lainnya ya. Kalau sakit, coba misalkan sakit COVID-19, coba antum kalau nggak percaya, datang antum sekarang ke rumah sakit yang kena COVID, yang dia dipasang oksigen ya, yang pasang oksigen ya, yang dia nggak OTG ya, tapi yang ada gejalanya gitu, yang dia pasang bantuan oksigen. Coba antum tanya, Pak, Bapak mau ini, bapak ya, bapak lah, antum tanya coba. Kalau antum nggak percaya, kalau percaya ya alhamdulillah. Pak, Bapak sakit COVID-19 ini udah berapa lama gitu kan, misalkan udah seminggu nak gitu. Ya udah Bapak, kalau seandainya saya tanya, Pak, Bapak pilih dapat duit 1 miliar atau disembuhkan, Pak? Tapi Bapak kalau dikasih uang 1 miliar sakit aja terus gitu,
sakit aja. Nah, nanti kalau bapak udah habis uang 1 miliar, bapak sakit aja, nanti dikasih duit 1 miliar lagi gitu sama Allah misalkan gitu ya. Bapak pilih mana? Pasti marah dia kan. Ya milih sehat lah, ada aja pertanyaanmu katanya gitu kan. Pasti milih sehat. Nggak mau orang punya duit banyak tapi sakit, nggak mau. Lebih bagus duitnya pas-pasan, pas untuk makan, ya, untuk bayar listrik, nafkahi anak, pas-pasan tapi sehat. Daripada sakit punya uang banyak, untuk apa uangnya nggak bisa dinikmati, ya kan? Pasti dia milih sembuh. Nah, tandanya apa? Nikmat sehat itu luar biasa, ya, luar biasa nikmat sehat itu, bang. Jadi kita syukurilah ya. Kalau kita sehat, kita bisa menikmati banyak yang bisa kita nikmati. Bisa naik sepeda, bisa main futsal, ya, bisa belajar daring seperti ini, nengok ustadz ya. Belum bosan ya ustadz kan? Mudah-mudahan jangan bosan ya. Kalau antum udah bosan ya ustadz, nanti bosan juga antum belajar PJOK, ya. Nikmat sehat ya, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti, dan semoga salawat itu juga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti tuntunan sunnah beliau. Saat ini antum pasti merasa jenuh ya, merasa jenuh dengan pembelajaran di sekolah ya. Kemarin baru jumpa sekali ya, 1 minggu, ini udah daring lagi. Ya sabarlah bang ya, karena masih ada kendala kita ini. Masih ada apa ini, pembangunan masjid ya, jadi susah nanti kalau masuk ke sekolah ya. Lagi baru siap ngecor juga nih, ngecor pencoran masjid ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi pembelajarannya ya. Kemudian anak ustadz pada sekolah kita saat ini ya, beda dengan ustadz dulu ya. Ustadz nggak ada namanya covid seperti ini. Mungkin kenikmatan dunia ya yang ada saat ini itu lebih besar daripada kenikmatan dunia yang pada zaman ustadz ya. Zaman ustadz waktu sekolah SMP, antum sekarang diberikan fasilitas yang banyak ya. Betul ya kata Allah ya, di akhir zaman itu Rasul mengatakan, aku tidak takut kefakiran yang pada umatku, kefakiran. Allah nggak takut miskin, Rasul nggak takut miskin terhadap umatnya, tapi yang kutakutkan adalah dibentangkannya, dibukakan semua kenikmatan dunia oleh Allah, sehingga umat Islam itu berlomba-lomba untuk meraihnya ya, berlomba-lomba dengan orang kafir. Karena orang kafir itu tujuannya dunia, memperbanyak uang di bank, tabungannya, untuk dapat mobil banyak, tanah yang banyak, mendapatkan jabatan, mendapatkan ya macam-macam lah tentang dunia ya. Itu tujuan orang kafir. Beda dengan kita ya, kita ini agama Islam tujuannya ibadah, bukan itu ya, tujuannya untuk membangun kemewahan di akhirat ya, membangun istana yang surga yang megah itu di akhirat,
bukan di sini. Nah, namun sekarang Allah bentangkan, sekarang ini sudah dibuktikan oleh Allah ya. Ucapan Rasul 1400 yang tahun lalu itu udah terjawab sekarang, dibentangkan oleh Allah ya, bentuk kenikmatan dunia, dari mobil, dari gedung-gedung, dari fasilitas gadget, handphone, televisi ya, kulkas. Zaman Rasul itu nggak ada itu seperti itu, nggak ada sepeda motor, nggak ada kulkas, nggak ada televisi, nggak ada pesawat jet ya, jet pribadi itu nggak ada. Sekarang ada helikopter lagi, dibentangkan semua. Dan umat Islam sekarang lagi berlomba-lomba untuk itu. Sebagian besar masih, sebagian kecil udah mulai sadar ya. Insya Allah kalau udah mengikuti jalan sunnah Rasulullah, udah mulai sadar, dia tidak ikut itu lagi. Dia mulai ikut fokusnya ke akhirat ya. Tapi masih banyak saudara-saudara kita ini yang lagi ke situ ya, harus diajak, karena itu semua ya bakal ditinggal. Nah, itu tadi makanya Ustadz katakan kenikmatan Ustadz di zaman dulu, zaman Ustadz SMP nggak sama seperti sekarang. Ustadz dulu nggak ada pegang handphone, nggak dikasih naik sepeda motor karena dulu 1 orang 2 orang yang punya ya. Sekarang antum pasti di rumah mungkin ada 2, mungkin ada 3 ada sepeda motor ya, bahkan ada mobil. Ustadz dulu nggak ada, zaman SMP nggak ada handphone, nggak ada motor. Ada motor tapi ya Ustadz nggak dikasih gitu ya, motornya pun yang murah. Nggak ada tempat-tempat ojek wisata kuliner. Sekarang banyak kan ojek wisata kan bang ya, ada pemandian air terjun ya, pemandian apa namanya kalau di daerah Langkat ya, kolam abadi namanya ya. Di Siantar juga banyak itu Pak Ustadz, pemandian mata air, Karangsari, pemandian apa lagi ya, di apa namanya, lupa Ustadz namanya itu. Timuran, nah Timuran namanya, Timuran. Atau banyak pemandian lainnya di daerah Siantar Pak Ustadz ya, dibentangkan oleh Allah. Dulu nggak nampak, kita nggak tahu itu, sekarang dinampakkan gitu ya. Apalagi makanan, wisata kuliner. Nah, kenikmatan makanan. Dulu makanan yang ada apa bang? Getuk, lemet, antum nggak tahu kalau saya. Getuk, lemet, tiwul, gatot, apalagi ya, klepon, nagasari, kolak, yang sederhana seperti itu. Antum memang dulu ada ya, mungkin antum pernah makan, sampai sekarang pun ada. Cuma makanannya dulu hanya terbatas seperti itu. Sekarang enggak, dibentangkan sama Allah. Makanan itu dibentangkan sama Allah, dinampakkan kenikmatannya. Apa? Hamburger, KFC, dimsum, sate Padang, sate segala macam ya. Bakso aja bermacam-macam ya kan. Ada bakso beranak ya kan, ada bakso mandul. enggak ada ya bakso mandul ya, bakso beranak yang ada ya, bakso raksasa ya, bakso bakar, apalagi bakso udang, bakso ayam, bakso aja banyak bang, dari bakso aja ya kan. Dulu bakso udah bakso daging ya, ada yang sapi, ada yang ayam, udah itu aja. Sekarang bakso bermacam-macam, dimsum lagi, nggak ada zaman Ustadz dimsum. Coba tanya Ibu Umi antum, Pak, zaman bapak dulu sekolah kuliah ada nggak dimsum? Nggak ada itu, di luar negeri sana yang ada dimsum. Lagi makanan banyak ya, banyak lah, mie balap, nasi goreng, martabak, martabak aja banyak macamnya sekarang. Martabak piring, martabak kacang, martabak Mesir, macam-macam sekarang bang martabak. Dulu martabak 2 aja jenisnya, martabak coklat kacang sama martabak pulut. Nah itu aja. Sekarang banyak lagi martabak jenis-jenisnya ya kan. Ada pecel lele sekarang ya, makanan siput-siput itu ya kan.
di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu kita kadang-kadang pening nengok makanan banyak, segitu banyaknya kan. Zaman Ustaz tuh nggak ada gitu loh, terbatas ya. Itu tadi yang saya bilang, Klepon, Nagasari, Tiwul, Gatot. Kalau masak di rumah ya kolak ya, kolak pisang, kolak ubi, itu ajanya. Sekarang dibentangkan oleh Allah. Sepeda motor, antum coba motor, berapa motor jenisnya sekarang? Coba kita hitung motor ya. Revo ya, Honda Revo, Honda Beat, Vario, Honda dulu ya, Honda Revo, Beat, Vario, Honda apa lagi? CBR ya, CBR 150, CBR 250, Honda apa lagi bang? Honda PCX ya, PCX itu lagi naik daun ya, banyak. Yamaha juga banyak, Yamaha Jupiter, Yamaha Bison. Kita Ustaz ya, Yamaha Bison ya, Yamaha Fiction, Yamaha apa lagi bang? Ada lagi Yamaha yang 150 cc itu ya, Yamaha apa lupa namanya Ustaz. Yamaha Mio ya, Suzuki lagi ada, banyak. KLX ya, kereta yang balap-balap itu ya, KLX Trail. Honda apa itu namanya bang? Ada Yamaha yang kayak kita balap kereta cross itu ya. Nah banyak sekali sekarang seperti itu, dibentangkan oleh Allah. Dulu nggak ada kayak gitu bang, dulu yang ada Cup 70, Astrea 800, bingung antum kan dengarnya kan? Cup 70, Astrea 800, Astuti namanya istilahnya. Ya Ustaz Faris, dengar Ustaz Faris. Apa lagi? Dulu ya Astrea 800, Suzuki Family, antum tahu, orang tua antum tahu lah itu. Astrea Grand, Jet Colette. Itu kereta dulu bang, jadul bang, nggak kencang-kencang, nggak kereta sekarang bang. Vespa dulu, sekarang kereta kencang-kencang, keren-keren ya, dibentangkan. Masalah makanan dibentangkan, masalah handphone dibentangkan Allah, masalah sepeda motor dibentangkan Allah, semua dinampakkan ya. Perkara dunia itu. Mobil lagi, wah masya Allah mobil, jangan tanya kalau mobil lagi ya. Masalah mobil pun Allah bentangkan, Allah tampakkan ya. Perkara mobil Brio, mobil Honda Jazz ya, Honda Civic, apalagi ada Corolla, ada apalagi bang ya, ada Pajero, Fortuner ya, atasnya lagi ada lagi Land Cruiser ya, ada lagi Hammer ya, ada lagi Mini Cooper, ada lagi Alphard, apa lagi, ada lagi Lamborghini ya, ada Bugatti Veyron ya, ada Ferrari ya kan. Harganya berapa bang? Kadang-kadang harganya sampai miliaran, puluhan miliar ya, hanya seperti itu ya, puluhan miliar harganya. Yang anti peluru ya, ditembak apa-apa mobilnya. Dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mobil ya, masih banyak lagi mobil-mobil yang kita sebutkan ya, dibentangkan Allah. Bahkan mobil itu dari emas kadang-kadang ya, dilapisi emas catnya. Antum tahu mobilnya Sultan Hasan Bolkiah, Raja Brunei? Mobilnya bang bukan 1 2 bang, ribuan mobil. Ribuan mobilnya diparkir. Masya Allah ya, harganya mahal-mahal pula itu ya. Nggak ada mobil yang harga 100 juta 200 juta, mahal-mahal semua mobilnya, harga miliar-miliaran. Mobil dibentangkan Allah, apalagi rumah ya. Rumah pun dibentangkan oleh Allah, dinampakkan semua sekarang. Kalau rumah dulu paling mewah
lantai 2, satu kampung paling yang punya 1 orang. Atau di Johor ini misalkan yang punya rumah tingkat palingnya 2-3 orang kayak gitu ya. Johor ini kan dulu ini rawa-rawa bang, di wilayah sekolah kita ini, sekolah Lunuha, rawa-rawa. Sekarang dibentangkan oleh Allah, rumah mewah-mewah, tingkat ya, besar, mobilnya di bawah 5, keretanya lagi dibentangkan oleh Allah rumah. Apalagi dibentangkan oleh Allah, coba yang dibentangkan, ditampakkan dunia ini, perkara dunia sama Allah. Apa bang? Hah? Ya banyak ya, banyak lagi dibentangkan ya. Misalkan baju ya, baju, busana. Sekarang lihat Allah tampakkan baju-baju itu macam-macam jenisnya ya, baju, sepatu, perhiasan lah ya. Kalau dulu baju kan seadanya aja, baju itu nggak bermacam-macam. Sekarang baju macam-macam ya, ada yang tangannya sebelah robek, yang sebelah sini enggak, ya kan? Ada celananya yang atasnya apa namanya? Ya bermacam-macam lah bang, kita bilang ya. Yang bawahnya ketat, bawah atasnya longgar, seperti itu ya. Dibentangkan oleh Allah maju-maju. Makanya baju kadang-kadang satu style 5 juta ya. Atau melihat artis-artis tuh, baju aja 5 juta. Ya, tempat minum 10 juta. Ya, pernak-pernik dunia sekarang dinampakkan oleh Allah. Nah, makanya godaan antum sekarang lebih besar daripada Ustadz zaman Ustadz dulu. Kenikmatan dunianya besar. Nah, itu godaannya lebih besar lagi. Saking kenikmatan dunianya itu banyak, antum kalau nggak tahan antum bakal terikut gitu ya. Tadi sepeda motor, antum kalau nggak tahan godaan, antum bisa aja sekarang masih kelas 8 SMP udah pingin antum jalan-jalan ke kota Medan. Sebenarnya nggak boleh kan. Nah, godaan lebih besar. Handphone nih, ini handphone godaannya paling besar juga nih, terbesar nih sama antum, handphone ini. Dikasih kenikmatan oleh Allah handphone, tapi ini bisa jadi musibah buat antum kalau antum nggak bisa mempergunakannya ya. Apalagi masih SMP, masih labil antum harus dikawal. Kalau enggak antum lihat yang macam-macam di handphone itu. Pertama game, nah atau melihat aurat wanita di handphone ini, harus dibatasi antum megang handphone ya. Makanan juga tadi ya, antum kalau nggak bisa jaga porsi makanan, makan sembarangan bisa jadi sakit ya. Makan banyak itu bukan sehat ya, makan bermacam-macam. Makan ini hari ini misalkan antum pagi makan nasi goreng, lanjut sejam kemudian makan es krim, lanjut setelah itu coklat, lanjut lagi makan bakso, lanjut lagi makan ini, perut antum nanti rusak. Seperti itu semua dimakani ya. Apalagi makanan sekarang serba ada pengawet dan apa, pewarna buatan ya, pemanis buatan, nggak sehat. Memang bermacam-macam, enak di lidah, tapi di badan nggak bagus, mengganggu kesehatan. Nah ini gara-gara ini juga bisa mengganggu kesehatan. Kenapa? Antum dari ini bisa begadang, tidur sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi gara-gara main ini handphone. Nah, dapat mengganggu kesehatan juga. Godaan antum lebih berat ujian antum daripada Ustadz dulu. Ustadz nggak ada handphone, jam 9, jam 10 bisa tidur karena tadi nggak ada handphone. Sorenya Ustadz main bola, mandi sungai ya, atau apalah kegiatan-kegiatan permainan tradisional ya di kampung. Malamnya udah lelah, jam 9, jam 10 tidur. Antum nggak, mungkin sorenya antum jalan-jalan kemana gitu kan, atau olahraga, malamnya antum megang handphone lagi, main lagi handphone, tidurnya terakhir
udah larut malam sampai pagi baru antum tidur, ya besoknya nggak bisa bangun subuh, susah bangun subuh. Nah seperti itu. Nah makanya antum harus lebih kuat imannya sekarang daripada ustadz dulu ya. Kalau sekarang antum orang dulu belajar agama bang seadanya ya, maksudnya ya, nggak terlalu apa ya, belajarnya itu belajar agama seadanya, tapi dia nggak terikut ke hal yang buruk gitu, karena tadi godaannya sedikit, nggak ada godaan sepeda motor, godaan handphone, godaan makanan, ya, godaan melihat aurat wanita, nggak terlalu kayak sekarang ini bang. Kayak antum sekarang ini godaannya berat, makanya antum belajar agamanya harus lebih kuat, betul-betul. Bukan berarti orang dulu itu nggak belajar betul-betul agama, enggak, tapi sekarang harus lebih kuat belajar agamanya karena tantangannya lebih berat ujiannya. Nah seperti itu. Contohnya ini COVID-19, antum kalau nggak kuat mental agama antum bisa depresi, stres, malas belajar. Makanya kuatkan iman antum agar antum terus belajar ilmu agama ya, ilmu umum lainnya di sekolah ulumah ini bisa kuat dengan kondisi seperti ini. Ya, ini kan bagian takdir ya, bagian takdir. Harus percaya kita. Harus percaya bahwa ini semua dari Allah. Kita menganggap ini buruk mungkin kita menganggap buruk, ini kok suatu hal yang buruk ya. Boleh jadi kamu suka, kan Allah mengatakan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa saja ini menurut kita nggak baik, padahal menurut Allah itu baik untuk kita. Dengan adanya COVID ini kita mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih tawakal kepada Allah ya, kita lebih memohon kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah itu jadi baik sama kita. Kan Allah lebih menyukai musibah kepada seseorang, tapi dengan musibah itu dia dekat dengan Allah. Tapi daripada dikasih kenikmatan, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, tapi dia jadi jauh dari Allah, nggak pernah berdoa lagi, jarang sholat. Nah itu Allah nggak suka seperti itu. Nah anak Ustaz, ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Minggu depan antum pakai baju praktek, baju kaos yang dikasih oleh Ulunuha. Tapi kalau nggak ada, tapi udah dibagikan bawah itu ya, kalau nggak ada pakai baju kaos bola gitu ya, atau kaos olahraga, pakai sepatu. Kita minggu depan langsung praktek ya. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan, motivasi dari Ustadz. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.